sini saya sebagai moderator dari kelompok apa dalam mempresentasikan yang berjudul perbandingan sistem pemerintahan negara Myanmar dan Vietnam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok dari Pak. Nah, kan nama saya Jenderal Bagi, NDM 030. Dan saya Alfa Hidayat, NDM 02. Ya, tanpa memperlama waktu, saya dipersilakan. Pemerintahan Myanmar. Nah, Myanmar ini merupakan salah satu negara yang di ASEAN yang menggunakan rezim militer. Nah, Myanmar ini menggunakan rezim militer ini kurang lebih 40 tahun ya, teman-teman. Nah, terus sistem pemerintahan di Myanmar itu menggunakan presidensial. Nah, tetapi walaupun presidensial, presiden itu hanya sebagai simbol negara saja. Terus pemerintahannya itu dikendalikan oleh militer atau junta. Terus untuk pemerintahannya menggunakan republik. Selanjutnya ada bentuk negara. Nah, bentuk negaranya Myanmar ini menggunakan kesatuan. Nah, di Myanmar ini kabinet atau menteri-menterinya itu diwajibkan militer ya. Jadi seluruh kabinetnya itu militer. Terus di bagian legislatifnya, dan di bagian legislatifnya itu mewajibkan setiap dewan-dewannya itu 25%-nya itu dari militer. Terus di bagian yudikatif. Nah, di bagian yudikatif ini Myanmar hampir mirip dengan Indonesia. Nah, tetapi yang berbeda ada di berbeda itu kalau Indonesia itu kan MA, MK, HY. Nah, di Myanmar itu yang terakhir itu kayak dari militernya itu tugasnya itu menangani kayak tentang kriminalitas, terus tentang perang, terus tentang ancaman di luar negara ataupun di dalam negaranya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan terkait dengan sistem pemerintahan negara Vietnam. Nah, jadi negara Vietnam itu adalah negara di Asia Tenggara. Dia itu menganut paham komunis. Nah, dengan sistem pemerintahannya itu apa? Jadi sistem pemerintahannya itu semi presidensial, di mana itu merupakan gabungan dari sistem presidensial dan sistem parlementer. Jadi di sini peran presidennya itu hanya sebagai simbolis. Jadi kekuasaan tertingginya bukan di tangan presiden, tapi di sekretaris jenderal Partai Komunis. Karena negara Vietnam ini kan dikuasai oleh satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan bentuk negaranya. Nah, bentuk negara dari negara Vietnam itu adalah negara kesatuan atau unitary state, dengan pembagiannya itu 58 provinsi dan 5 kota setingkat provinsi. Nah, di sana itu pemerintahnya itu terkonsentrasi di pusat. Jadi karena dia sistemnya satu partai, jadi dia terkonsentrasi di pemerintahan pusat. Nah, yang selanjutnya itu ada di bentuk pemerintahannya. Nah, Vietnam itu menganut bentuk pemerintahan republik sosialis. Jadi dia itu dengan menggunakan republik karena dia menganut paham sosialis. Jadi dia menggunakan paham republik sosialis.
Nah, yang selanjutnya itu presiden dari negara Vietnam saat ini adalah Pham Minh Chinh namanya. Nah, dan untuk kepala pemerintahannya itu namanya Luong Chuong. Ya, mungkin itu saja. Yang selanjutnya terkait dengan perbandingan kedua negara antara Vietnam dan Myanmar. Nah, yang pertama itu kita akan bentuk negaranya dulu. Nah, Vietnam dan Myanmar itu hampir sama. Dia sama-sama negara kesatuan. Yang beda itu cuma dia dikuasai. Kalau Vietnam itu dikuasai oleh Partai Komunis Vietnam, kalau Myanmar itu dikuasai oleh junta militernya. Nah, yang selanjutnya itu dengan sistem yang selanjutnya, perbandingan selanjutnya itu sistem pemerintahannya. Nah, kalau di Vietnam itu yang saya tadi sebutkan yaitu semi presidensial, yaitu gabungan antara presidensial dan parlementer. Nah, yang di Myanmar ini dia pakai presidensial ya, dengan dipimpin oleh junta militernya tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada perbandingan di bentuk pemerintahannya. Yang keduanya itu hampir sama, dia juga menggunakan republik, tapi yang beda itu di praktiknya. Kalau di Myanmar itu pakai praktik konstitusional, kalau di Vietnam dia pakai praktik kolektif atau dia pakai komunis sosialis gitu dengan sistem satu partai. Ya, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Ya, kesimpulannya itu Myanmar dan Vietnam itu memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Nah, Myanmar itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial tetapi dipegang penuh oleh militernya atau juga. Nah, kalau Vietnam itu semi presidensial seperti yang tadi dikatakan Mustafa, dipegang penuh, paling tertinggi itu dipegang sama sekretaris jenderalnya. Nah, Vietnam itu salah satu negara di ASEAN ini yang menggunakan komunis. Nah, didukung oleh presiden dan ya tadi kan tinggi oleh sekretaris jenderal dari PKV, Partai Komunis Vietnam. Nah, Ya, mungkin saja persilakan dari Bapak. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agamisana yang bertanya kepada Bapak. Bisa selanjutnya Mas? Lagi di perbandingan. Nah, itu ada negara kesatuan dengan 7 presiden satu state atau otonomi terbatas itu. Bisa dijelaskan maksudnya bagaimana? yang dimaksud sama Mbak Rosi tadi tentang 7 region. Wis dulu. Nah, dimaksud dengan itu negara kesatuan dengan 7 region dan 7 state otonomi terbatas. Nah, di Myanmar itu negaranya itu ada apa? Ya kayak wilayah yang kayak dibatasi tentang itu haknya, tentang itu kayak ekonominya, terus tentang kayak kita itu mau aktivitas apa gitu. Nah, contohnya itu kayak Rohingya. Nah, itu tuh salah satunya dari wilayah yang dibatasi. Nah, Rohingya kenapa kok dibatasi? Karena dulu itu kan Myanmar kan dijajah oleh Inggris. Nah, Inggris itu membawa orang-orangan dari ya semacam kayak ras kayak dari India atau Bangladesh kan. Nah, itu dipekerjakan di Myanmar. Nah, si Myanmar ini nggak terima kayak loh ini tanahnya kita kok kayak mau dikuasai 2 negara kayak Inggris sama India ini, rasnya tuh kan sama toh. Nah, habis itu si Myanmar ini sampai sekarang itu masih kayak apa ya? Apa sih? Kayak ya kayak nggak terima, nggak mengakui.
nggak yo menghargai juga enggak, terus kayak mengucilkan dulu kayak si Rohingya ini. Nah gitu. Bisa jawab. Selanjutnya. Ya, mungkin saja jawab pertanyaan dari kelompok 4 kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.